Kita bakal bahas nomor 1 dulu ya. Di sini udah ada yang jawab belum di nomor 1 kalian? Udah paham nggak kan di nomor 1? Di sini tuh 4 detik kan ya. Kita coret aja lah. Gitu. Nah gitu ya. Kayak di soal tuh diberitahu kalau misalnya di sini ada suatu kereta, ya kan? Suatu kereta yang diderek sama kuda gitu. Terus di mana roda itu, setiap roda itu memiliki jari-jari yang berbeda, gitu, dan memiliki suatu perbandingannya, gitu ya. Perbandingannya itu adalah 5:6, ya, seperti yang diketahui di soal. Yaitu roda depan ini itu adalah 5, ya kan ya, 5, dan belakang itu adalah 6. Saat menempuh perjalanan sejauh 900 meter, roda belakang itu harus berputar sebanyak 600 per pi kali. Setiap kali roda belakang berputar penuh, itu akan diperlukan waktu 4 detik. Panjang jari-jari roda depan itu berapa? Gitu kan ya? Oke, sekarang kita punya yang diketahui gitu. Kalian kalau soal PM tuh tulis apa yang diketahui dulu gitu ya. Karena ini akan berdampak ke soal-soal berikutnya gitu. Jadi tulis aja dulu yang diketahui. Dan juga setiap soal itu tuh beda-beda apa yang diketahui. Contoh kalau nomor 1 ini kan kita punya lintasan dan juga banyaknya gitu. Nomor-nomor lain itu mungkin aja kita nggak pakai yang diketahui di nomor 1 ini gitu. Tapi biasanya ya apa yang diketahui di soal kita pakai juga gitu. Jadi kita kerjakan dulu nomor 1, yaitu adalah nomor 1 itu di mana jari-jari roda depan dibanding roda belakang itu adalah 5:6, ya kan ya? Gitu. Terus apa lagi yang diketahui? Yang diketahui lagi itu adalah lintasan, ya kan ya? Lintasannya itu atau jaraknya itu nggak mungkin jarak lintasan dia bergerak sejauh 900 meter, ya kan ya? Lintasannya itu adalah 900 meter, ya kan ya? Terus roda belakang itu berputar sebanyak 600 pi gitu. N, ya kan ya? N ya, N itu adalah mengatakan jumlah atau banyaknya berputar, ya kan ya? Yaitu roda belakang itu adalah 600 per pi gitu. Nah, sekarang kita hubungkan ini ke dalam suatu lingkaran, gitu kan ya? Nah, ayo gimana cara kita menghubungkannya teman-teman? Itu kita menghubungkannya dengan apa? Dengan suatu keliling gitu ya. Bukan luas. Kalau luas itu adalah gini ya. Kalau keliling tuh yang ada di pinggir-pinggirnya gini gitu. Kan yang kita pakai fisiknya tuh yang ini kan gitu. Logika kita kan begitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman diminta jari-jarinya, berarti teman-teman harus hubungkan atau korelasikan dengan kelilingnya, gitu ya. Kan keliling di situ punya variabel jari-jari, gitu ya. Maka dari itu, kita apa yang kita lanjut selanjutnya? Yaitu kita tulis saja. Karena kan roda depan udah di ini ya, yang kita cari ya. Bentar, kita nyari kelilingnya maka ini ya. Berarti keliling lingkaran yang depan itu sama dengan cara carinya gimana nih? Kalau misalnya kita punya lintasan sama banyaknya. Berarti kan tinggal dibagi aja ya. Ya kan? Tinggal dibagi aja kan. Dengan banyaknya jarak atau lintasan yang melewati dibagi dengan banyaknya apa? Banyaknya ini. Apa tuh namanya, teman-teman? Banyaknya perputaran roda gitu ya. Dibagi dengan pi. Ini sama dengan 1,5 gitu. Ini kan dalam meter. Kita jadikan dia sentimeter ya. Karena dia di sini sentimeter. Langsung 150 pi sentimeter. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita lanjut. Kalian masih ngikutin kan maksudnya apa? Tar. Gue nggak bisa lihat komen. Coba komen aja. Masih ngikutin? Aman ya? Oke. Lanjut lagi kita. Tadi kan kita dapat keliling lingkaran yang D.
itu sama dengan kan 150 pi ya. Berarti kalau rumus kelilingnya gimana teman-teman? Rumus kelilingnya itu apa? Adalah 2 pi r sama dengan 150 pi cm gitu ya. Berarti kita tinggal cari nilai dari pi-nya ini bisa kita coret kan? Yaitu gini kan. Baru tinggal nilai r-nya itu tinggal kita bagi dengan 2. Berarti 75 cm. Kita udah dapat. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Sorry di sini ya karena nggak cukup. Jadi RD dibagi roda kok RD sih? Roda belakang ya? Sorry. Nggak fokus. Roda belakang ya. Roda belakang kan yang diketahui ya. Kok malas nulis roda depan? Oke. Hitung aja tapi yang kita tulis tadi roda belakang ya. Ini roda depan dibagi dengan roda belakang 5/6, nggak usah ditulis lagi ya. Ini 75, ini 5/6. Berarti tinggal kali silang aja ya. Ini roda depan sama dengan berapa? 62,5 cm. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini aku yakin teman-teman udah paham. Ya kita lanjut lagi. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah gitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih. Dia nih kayaknya nanya kelilingnya. Dia nanya semua kelilingnya, berarti kita cari dulu keliling dari tadi kita tahu ya, keliling dari lingkaran belakang. Tadi kan sama dengan 150 pi cm. Yang depan itu berapa? Itu berarti 2 dikali pi dikali 62,5 gitu ya. Berarti sama dengan 125 gitu ya. Pi cm gitu. Berarti kalau dikurang berapa guys? Berarti sama dengan 125 ya. Berarti ini benar ya. Ini benar. Perbandingan luas lingkaran terhadap roda. Luas lingkaran guys. Kalau luas lingkaran tuh berarti dia pi ya. Di sini pi, berarti pi bakal dicoret ya. Kan di sini pi r kuadrat per pi r kuadrat kan. Berarti yang dicoret tuh pi-nya dicoret guys. Pi-nya ini dicoret ya. Yang ininya beda ya. Yang ini dia minta apa? Roda depan, roda belakang. Gitu ya. Berarti roda depannya tadi itu jari-jarinya berapa? 62,5 kuadrat dibagi sama 75 kuadrat ya. Nah, itu berapa teman-teman? Itu nanti bakal jadi 25/36. Bang J boleh nanya nggak? Oh iya boleh. Bisa lihat soalnya dulu yang perbandingan. Nah, itu maksudnya luas lingkaran terluar, di kata terluar itu maksudnya apa? Oh, maksudnya yang ini nih. Ini kan yang di dalam. Yang terluarnya tuh ini. Oh iya. Sekarang aman? Aman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke nomor yang ini. Jika roda belakang itu menempuh jarak, nah nih dia menempuh lagi. Berarti kan berhubungan sama suatu jari-jari juga gitu ya. Berarti kita bisa anggap aja ini itu jarak si roda belakang. Tapi kan ini jarak roda depan dulu ya. Roda depan ini roda belakang. Yang ini sama dengan 5/6 gitu ya. Ini roda belakang, itu kita tahu dia 900 dari soal, ya kan? Berarti yang kita cari itu ini, gitu. Berarti adalah berapa? Jarak roda belakang itu sama dengan 5/6 dikali 900. Hasilnya apa? Hasilnya 750. Berarti ini benar ya. Nah, aku jelasin ya, kenapa ini sama itu dibagi. Jadi itu maksudnya, jika roda belakang ini menempuh 900 meter, maka jarak yang ditempuh, ini kan dia juga sama teman-teman. Perbandingannya itu sama, yaitu perbandingan rodanya. Perbandingan jari-jari kan juga tetap sama terus-menerus ya, gannya nggak berubah. Makanya kita pakai 5/6 juga, karena kan perbandingan itu tuh sama terus nilainya.
walau teman-teman cari yang lain. Kayak suatu fraksi lah bahasanya. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Misalkan, kenapa ini jelek banget soalnya. Misalkan terdapat titik A di tepi roda. Misalkan terdapat titik A di tepi roda depan dan titik B di tepi roda belakang, dengan kedua titik mula-mula bersentuhan dengan tanah. Oke, berarti dia akan bersentuhan dengan tanah nanti bareng-bareng. Jika panjang lintasan yang A itu ditempuh, oke. Dia nanya selisihnya. Oke, kan ini tinggal kita eksekusi aja ya teman-teman ya. Ini sama kayak tadi gitu. Sama kayak kita nyari lintasan, sama kita kayak nyari keliling tadi. Ini kita nggak menggunakan informasi yang ini ya. Atau kan di sini kita nggak mau kayak yang informasi ini kan. Kita justru harus ngelihat informasi yang ini. Karena informasi ini sudah nggak relevan sama informasi yang ketiga. Gitu. Jadi kita pakai ini informasi yang nomor 3 ini, gitu ya. Nah, kita cari dulu kelilingnya, keliling masing-masingnya. Keliling masing-masing depan itu kelilingnya adalah 2 PR gitu ya. Oh, atau enggak kita gini aja dulu deh. Atau kita ginikan dulu. Tadi kan kita dapat roda depan dibagi dengan roda belakang. Itu kan 5/6 ya. Nah, di sini kan pasti ada suatu faktor yang disebut dengan X. Nah, faktor yang kita sebut dengan X. Aku mau tanya deh sama teman-teman. Perbandingan itu menurut teman-teman tuh apa? Secara yang teman-teman pahami, teman-teman coba tulis deh. Apa yang teman-teman pahami tentang suatu perbandingan? Ayo. Kalian pernah nggak teman-teman ngelihat suatu perbandingan itu kenapa dia tuh kadang selalu terbentuk ganjil? Paham nggak sih maksudku? Kayak 7 sama 8 kah? Atau 5 sama 7 kah? Gitu. Atau 3 sama 1 kah? Gitu. Atau 2 sama 5. Kenapa dia bentuknya? Aku selalu ketemu yang kayak gitu. Kenapa bentuknya nggak benar bilangan genap? Kayak 2 sama 4 gitu. Karena perbandingan itu adalah bentuk sederhana gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang itu adalah ada suatu faktor X, yaitu X gitu. Karena mereka ini siapa tahu aja dia adalah 30 ya kan ya. Dan di sini adalah 36. Kok 36 sih? Sorry guys. Ini dikali 6 oh betul 36. Ya kan? Berarti apa? Dengan kata lain ini kan kalau misalnya adalah X-nya itu adalah 6. Ya kan? Berarti makanya X itu adalah suatu faktor di mana dia yang membuat menyederhanakan suatu perbandingan. Kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya? Kenapa dia banyak banget YouTuber di sana yang review soal perbandingan selalu kayak tiba-tiba oh ini tuh 5, ini X. Berarti nanti kita tambah aja mau nyari 5 ya berarti 5/11. Untuk menyari sampel dari si 5-nya gitu. Ya sebenarnya emang kayak gitu caranya gitu. Jadi nggak tiba-tiba dikasih X aja gitu tanpa suatu alasan yang jelas. Jadi kayak gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain perbandingan, ingatin ya, sekali lagi perbandingan itu adalah suatu bentuk pecahan yang paling sederhana. Dan juga kalau misalnya ada faktor X, itu adalah di mana perbandingan itu memiliki nilai yang pembaginya itu sama. Oke? Sampai sini semoga dipahami ya. Oke. Berarti saya tulis apa? 5X sama 6X. Setuju ya? Oke, sekarang lanjut lagi. Berarti dengan kata lain, keliling dari depan itu adalah 2pi. R-nya depan itu adalah 5X. Gitu ya. Kelilingnya teman-teman. Berarti ini atau sama dengan 10. Di sini kelilingnya yang belakang itu adalah 2pi 6X. Atau 12pi. XP ya. Nah, sekarang ditanya lintasan nih, gitu. Seperti yang kita ketahui tadi, ya teman-teman, gimana cara kita untuk mengetahui selisih panjang lintasan? Sekarang kita memerlukan suatu logika. Logika bagaimana
cara kita berpikir, ya kan ya? Logika itu kan bagaimana cara kita berpikir ya, teman-teman ya. Yaitu adalah melalui lingkaran. So, jika suatu lingkaran itu memiliki jari-jari yang kecil, ya kan ya, jari-jarinya tuh lebih kok kecil sih? Apa sih bahasanya guys? Lebih pendek dibandingkan yang satunya ini lebih panjang. Contoh, let's say kita punya yang ini kecil, aku punya yang lebih besar, gitu. Ya, ini kan nggak kelihatan ya teman-teman, kayak kelihatan sama gitu ya. Jari-jari kok ketika ini berputar, ya kan ya, ketika ini berputar, ketika ini sudah menempuh jarak sekitar 10 meter, yang dibutuhkan berputar si roda kecil ini adalah 20 putaran. Let's say kita ngomong gitu, 20 putaran. Tapi yang besar ini dia cuma hanya membutuhkan sekitar 15 putaran. Itu kenapa? Itu disebabkan karena dia memiliki apa? Memiliki keliling yang lebih besar dan juga jari-jarinya. Betul. Yang ini tuh berputar. Sedangkan ini kalau misalnya ini berputar, tapi yang ini tuh cuma hanya butuh segini doang nih. Buat ini tuh berputar. Paham nggak maksud saya? Ini kan dia berputar nih. Dia udah satu putaran. Tapi sedangkan ini cuma butuh segini doang. Kayak gitu. Tapi berputar-putar entah Oke, kayak gitu maksudnya ya. Gila banget. Gila banget. Oke, sampai sini paham ya. Berarti apa? Kalau misalnya jari-jari yang lebih kecil berarti memiliki putaran yang lebih banyak, sedangkan jari-jari yang lebih besar memiliki putaran yang lebih sedikit. Gitu. Tetapi dengan jarak yang sama. Oke? Iya, dengan jarak yang sama tapi putarannya yang berbeda. Sampai situ paham ya teman-teman ya? Oke, kita langsung jelaskan lagi ya. Aku anggap teman-teman sudah paham mengenai logika dari roda. Kita lanjut lagi. Tadi di sini kita ketahui kalau jika panjang lintasannya, maka yang kita butuhkan kalau misalnya ditanya ini apa guys? Selisih panjang lintasan. Berarti adalah panjang lintasan. Panjang lintasan. Cara teman-teman cari panjang lintasan gimana guys? Kok panjang lintasan sih? Jelek banget. Apa nih yang bisa menghubungkan ke B teman-teman kira-kira? Coba kita tulis dulu. Yang ini deh. Tar. Aku lupa guys. Kita tulis aja dulu ya. Yang diketahuinya dulu. Kita tulis. Apa sih rumusnya? Tadi aku ngomong apa sih? Oh, banyaknya putaran. Kebalik gak sih logikanya tadi? Iya gak sih? Tar. Ini yang kecil nih. Ini yang kecil, ini yang besar. Gitu. Oh iya guys. Coba deh kita bayangkan. Jika nih kita pengen dia 10 putaran gitu. 10 putaran ini, yang kecil ini 10 putaran. Ya kan ya? Misal nih, yang kecil ini, aku pengen dia 10 putaran. Dia menghasilkan sekitar 20 meter. 20 meter jaraknya. Sedangkan yang ini, itu adalah 10 putaran juga. Tetapi lebih banyak. Logika kita kan gitu. Oke, let's say 40, 2 kali lipatnya. Logika ini masuk deh. Ya, yang tadi tuh kayaknya aku salah ngejelasin deh. Yang ini lebih benar ya. Gitu. Dengan putaran yang sama, tapi memiliki jarak yang berbeda, gitu ya. Berarti dengan kata lain, kita udah paham itu ya. Berarti yang kita cari dari logika tadi itu adalah apa? Kira-kira, guys. Ayo, di sini. Kira-kira apa yang harus kita cari? Itu adalah jumlah putarannya kan? Jumlah putarannya. Atau yang kita cari itu adalah N-nya. Jumlah putaran. Putaran siapa dulu nih? Yang diketahui. Putaran A. Ya, jumlah putaran roda A gitu ya. Roda A ini siapa, Cok? Oh, roda depan ya. Roda depan tuh gimana? Cara nyari roda depan, jumlah putarannya roda depan tuh dikali apa? Banyaknya, keliling lingkaran dikali dengan jaraknya, ya kan ya?
dengan jaraknya. Keliling dikali dengan jarak. Berarti kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya yang depan itu adalah 10 XP dikali sama 50 ya. Bener gak guys? Salah aku nih, bisa jadi nih. Oh iya, salah. Iya nggak sih? Salah kan ya? Tar. Jumlah putaran roda itu adalah, oh iya, benar. Salah. 50 meter itu harus dibagi, gitu kan ya. Jadi kayak banyaknya jarak itu kita bagi dengan roda-roda ini tuh. Nanti dia berputarnya tuh berapa gitu. Nah, ini logikanya lagi. Berarti berapa tadi? 10 ya? 10 XP. Hasilnya emang gini tah? Kebalik ya? 5 1/5. Gimana sih? Bener ya? Soalnya bener ya? Udah ya? Ya kan ya? Udah bener ini soalnya. 5/XP. Kok jelek guys soalnya guys? Coba kita lanjut lagi. Berarti dengan kata lain, kita nyari dulu lintasannya. Lintasan, ayo cari lintasan gimana? Nah, cari lintasan ini. Lintasan roda depan, roda belakang. Itu gimana? Itu adalah banyaknya apa? Banyaknya putaran, ya kan ya? Banyaknya putaran atau banyaknya putaran NB dikali sama kelilingnya, gitu ya? Dikali sama kelilingnya, gitu ya? Keliling lingkaran si B. Nah, di sini kita kan putarannya itu kan kita pengennya sama ya teman-teman ya. Kan tadi aku udah jelasin kalau misalnya putarannya sama, tetapi kan jarak yang dihasilkan kan berbeda gitu. Berarti dengan kata lain, ini adalah 5/XP, ini dikali sama kelilingnya. Berarti 12 XP juga. Oh ya, di sini coret. Sini dapat 60. Berarti kita dapat ya tadi ya. 60 kurang 50. 10. Kayak gitu guys. Sepertinya aman ya. Bentar guys, gue pengen record. Bumi berputar-putar, aku ingin sendiri membuatmu mengenal. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Jika jarak desa A adalah 1400 maka oke, yang ditanya adalah jarak gitu ya. Kalau jarak berarti ini kita informasi yang nomor 1 berarti ya teman-teman ya. Kita pakai informasi yang nomor 1 berarti. Oke, gasken ya kan ya. Ini dia dalam meter ya. Dalam mana sih? Oh ya, dalam menit ya. Dalam meter berarti gimana tuh? Gimana tuh? Berarti kita desa A. Yang diketahui di nomor 1 dia pakai roda belakang. Kita pakai roda belakang aja ya berarti ya. Pakai roda belakang aja berarti. Kita let's go ngitung. Nomor 4 ketemu nggak sih? Ya kita coba dulu ya nomor 4 ketemu atau enggak ya. Nomor 4 ini pakai informasi nomor 1 seharusnya. Karena kan dia ditanya detik tuh. Berarti otomatis pakai informasi nomor 1 ya. Berarti gimana tuh guys? Berarti keliling dari lingkaran yang depan itu sama dengan berapa? Tadi kita dapatnya berapa guys? Di sini tadi yang depan berapa? 10 XP. 10 XP gitu ya. Iya tak? Atau aku yang salah di sini guys? Sebentar. Kita pakai informasi. Oh ya, kita pakai informasi yang ini. Pakai informasi nomor 1 berarti adalah 900 meter ya kan ya? Itu dibagi sama berapa? Sama 600 meter per pi. Iya tak? Tadi dia 600 apa? Oh 600 pi doang. 600 pi gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita pakai informasi ini ya. Berapa sih keliling dari lingkaran roda depan ini dalam satu kali gitu. Kan ini kalau kita pembagian itu kan berarti dia mengatakan 1 gitu. Paham nggak maksudku? Berarti dia 1 putaran gitu. Nah, berarti kan kalau udah dibagi ini berapa? 1,5. 1,5 per pi. Ya kan ya, meter per pi gitu.
Baru, oh ya di sini 150 udah kuubah ke sentimeter ya. Jadi jangan ngerasa rancu gitu. Terus yang kita butuhkan tuh apa teman-teman? Yang kita butuhkan adalah maka waktu untuk diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Berarti apa yang kita butuhkan? Oke, lah kita ngomongin jarak. Jadi kalau jarak itu ngomongin tentang lintasan. Kalau ngomongin tentang lintasan, berarti kita ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang apa kalau kita ngomongin lintasan? Pertama, ntar lo guys ya, gue lupa nih cara ngajakannya. Kita punya kita punya lingkaran, kita punya lintasan. Berarti yang kita butuhkan di sini apa? Untuk ini, bener, banyaknya. Kita nggak tahu banyaknya itu berapa di 1485, bener kan? Oke, nice. Karena kita butuhkan itu buat mendapatkan informasi. Nah, ya ini dia nih. Banyaknya putaran itu kita harus kalikan dengan 4 detik. Gitu. Mantap, Cok. Sabar ya guys ya. Gue lagi flow nih. Berarti tadi kita punya ini sama lintasan, yang kita cari itu banyaknya. Kalau banyaknya dari roda depan itu ya, roda depan, the fuck, roda belakang guys. Dia tadi tuh kebalik terus, Cok. Sebentar ya, sorry ya, aku nggak marah ke kalian, aku marah ke sini. Karena aku kadang sering salah nulis variabel terus. Berarti kalau misalnya kita banyaknya, itu kan berarti dia ngomongin tentang apa? Lintasan. Banyaknya suatu lintasan dibagi dengan 485 meter, itu dibagi dengan apa? Kelilingnya. Kelilingnya tadi kita dapat 1,5 meter per pi. Ya kan, ini coret-coret. Sisanya apa guys? Sisanya ini. Berapa teman-teman? 315 ya? 315 putaran gitu. Kita anggapnya ya teman-teman ya. Kita kan 315,12 kan dia. Berarti kita bulatkan ke bawah aja. Berarti alhamdulillah 315 putaran gitu. Nah, 315 putaran itu kita kalikan dengan dia per pi ya, tapi ya. Berarti gak usah kita baikkan dulu lah satuannya lah. Kita kalikan dengan 4 detik. Kita kalikan dengan 4 second. Berarti dapatnya berapa guys? 1260 detik. Gitu ya. Atau coding salah guys? Gitu, 1260 detik. Kok aku kayak ada yang ngerasa salah ya? Masa ini kan kalau ke detik itu kan, oh shit, dikali guys. Betul-betul, ini detik kan, detik. Kalau kita mau ke menit berapa? Berarti 1260 dikali 60 ya. Itu berapa? Itu berapa guys? Coba hitungin dong. Aku nggak tahu dah. Kalkulator ya, sorry ya, gua kalkulator aja ya, biar cepet. Bentar ya, guys yang nanya bentar ya. 1260 kali 60. Loh, kok hasilnya tinggi banget? Astaga, dia nilai pi-nya guys. Aku malah abaikan ya. Ini nilai pi-nya ada, kocak. Sorry, salah. Nilai pi-nya ini ada, malah aku biarin, kocak. Nilai pi-nya tadi ada 22/7 nih. Kocak. Sorry. Biasa. Lupa. Lupa guys, malah aku biarin tadi gue bilang, udah biarin aja satuannya. Bisa-bisanya gue ngomong gitu lagi. Kocak banget anjir. Berarti sebentar. Sebentar. 1,5 meter per pi. Oh ini. Soalnya pi gak sih guys? Keliling tuh kan pi kan? Ini kenapa gue nulisnya per pi ya? Ibego betul. Sorry. Malah kasar gue. Yang ini tuh seharusnya gimana? Seharusnya dia tuh
Oh ini pi meter kocak. Meter. Ini. Nah gini kayak satuannya jadi kelihatan jelas. Nah berarti dia adalah ini kenapa 315 putaran nih? Berarti 1.485 dibagi sama 1,522/7. Nah gini kayak. Nah kok gini teman-teman dapat nggak? Nah di sini baru hasilnya 315 putaran. Seingatku 315 sih. Ntar deh kita cobain deh. Berapa? 485. Ya 315 ya. Sekitar 315 ya. Tadi 1260 dibagi 60 menit. Dapat 21. Bener kah? Iya benar-benar. 315 itu kita kalikan dulu dengan 4 ya teman-teman ya. Yang ini kita kalikan dengan 4. Berarti ini adalah waktunya. Ini sekarang kita ngomongin waktu. Berarti 315 put dikali dengan 4 second sama dengan 1260. Itu detik. Ya kan ya? Second. Nah, ini tuh second guys. 1 second per 1 second. Kalau buat jadi menit itu kan dia kalau dibagi 60 berapa guys? 120 260 dibagi 21. Lah 60 jadi ya. Salah lagi. Dibagi sama berapa? 60. Oh iya 21 ya. Tapi kok aneh guys dibagi sama 20 sama 60 kan ini detik. Kita kan mau ke menit. Soalnya ada di ini ya, di WA. Ini kan udah detik ya. Kita menjadikan ke menit. Masa kita bagi sama 60 guys? Ini nggak sih kayak dikali 1/60 menit? Kan 1 menit itu kan 60 detik kan? Oh iya ya, benar. Ya gitu. Ya benar. Lupa. Sampai lupa ya. Benar. Kecuali ini ya. 1 jam itu kita convert ke menit baru kali 60 ya. Oh iya, sorry kebalik tadi aku ya. Berarti dapat 21 nih ya. Oke, dapat 21 berarti kita ya. Itu dapat 315. Jadi kan kita ngomongin tentang ini ya, suatu jarak ya. Ya kan ya? Ini kan kita nomor 4 tuh pakai informasi yang nomor 1 guys. Karena apa? Kok bisa tahu? Itu karena kita ngomongin tentang menit atau enggak tentang waktu. Karena di nomor 1 tuh dia udah ngomongin nih tentang waktu gitu. Nah terus ini kita gunakan informasi ini untuk mencari keliling lingkaran ya si roda belakang itu berapa sih satu putarannya itu yaitu 1,5 meter ya kan. Terus kita cari nih banyaknya putaran gitu kan ya, banyaknya putaran roda belakang di lintasan 1485. Nah ini kenapa aku bagi sama keliling lingkaran ya kan, ini misalnya nih jarak 1485 aku bagi dengan keliling. Karena pun kita dapat let's say 10 gitu. Itu maksudnya. Nah ini teman-teman coba bagikan nih. Ini kan 1485 dibagi 1,5 dikali 22/7. Hasilnya 315 putaran. Tapi ada koma. Komanya itu ku bulatkan ke bawah. Itu guys. Oke, kita lanjut ya. Allah Akbar, kalau nggak salah nih yang paling lama aku kerjain ini paling lama aku kerjain karena aku males nulis tanggalnya sih guys. Ini kalau nggak salah tanggal kan? Ini tanggal nih, wah males banget ini. Oke kita kerjain deh. Ini aku anggap teman-teman udah baca soalnya karena kan udah aku kasih ya di WA ya. Jadi teman-teman tinggal baca aja di sini. Nomor 5 ini secara singkat dia cuma pengen nanya kayak dia tuh di 3 kelas ini dia punya kelas keterampilan gitu ya kan ya untuk menangkai bunga. Terus di setiap kelas ini dia punya jadwalnya masing-masing yaitu 2, 3, 5. Terus punya kuota muridnya yaitu 15, 20, 30 dan itu dia selalu penuh
gitu. Ya kan ya, tapi ada di mana itu pada 1 Februari itu dia berbarengan gitu, 65 anggota. Cara mengoperasikan yang per tuh gimana sih maksudnya? Pakai KPK aja nggak sih? Iya bener. Kenapa kita harus pakai KPK? Tuh, itu gimana tuh 4.714 dibagi 1, kok di bawah sih baginya? Di atas gak sih? Kebalik kali itu si Putih. 1,458 dibagi. Kita lanjut dulu ya. Kenapa kita pakai KPK? Karena untuk mencari KPK itu kan KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil yang ada di mana dia memiliki suatu form faktor dan dia punya sifat di mana suatu apa itu faktornya ya kan ya, faktornya tuh yang ini kan faktornya itu adalah sebagai penyebut gitu, sedangkan hasil dari faktorisasinya itu sebagai pembilang gitu, di mana nanti mereka semua itu bisa dibagi dan tidak akan menghasilkan suatu bilangan bulat. Makanya kita menggunakan KPK. Tapi ada nanti mungkin suatu soal kita menggunakan FPB gitu. Itu si sound, itu si Putih kebalik itu apa? 1,458 dibagi, bukan 4,714 dibagi. Oke, kita lanjut ya. Contoh nih, dia dimulai dari 1 Februari. Berarti kan, nih gue tulis, tunggu ya, ini Februari ya. Ini Februari. Ini aku nulis sampai selesai. Berarti dia mulai tanggal 1, berarti dia tanggal berapa mulai guys? Tanggal 3 ya. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Betul dah? Tanggal 23, tanggal 25, tanggal 28. Sembarangan, 27. Ya kan? 19, 21. Sebenarnya kalau nggak pakai aku sebenarnya bisa sih guys. Kita pakai ngira-ngira sih, bisa sih nih. Tapi nggak apalah. Kita coba tulis aja. Ini kalau 3 hari setelahnya berarti tanggal berapa? Berarti kan dia ketemu ini sekitar 6 hari lagi. Berarti tanggal 7 kan seharusnya mereka ketemu. Ini berarti berapa? 4 ya. Berarti ya. Kan 3 hari setelah. Berarti 4. Di sini 7. Kawan. Ketemu di 7 hari berikutnya. 7 tambah 3 lagi 10. Ya kan, tambah 3 lagi 13, tambah 3 lagi 16, tambah 3 lagi 19, tambah 3 lagi 22, tambah 3 lagi 25, tambah 3 lagi 28. Dia cuma sekali doang ketemu kan? Nggak mungkin nggak sih? Oh enggak, dia ada di sini. Nih, 6 hari sekali ya. Ini 7, 6 hari sekali ketemu. Ya kan? 6 kan ini. 3, ini ketemu kan? Loh. Oh ini, sorry, ini ketemu, ini ini ketemu, gitu. Di sini ketemu juga. Baru 5 hari sekali, berarti di sini 6, di sini berapa guys? Di sini, di sini aku cuma ngasih tahu kalau misalnya dia itu dimulai dari tanggal 1 Februari ya. Dimulai dari tanggal 1 Februari gitu. Di sini aku hitung, dia dimulai 6, di sini berapa? 11, tambah 6 lagi berapa? Tambah 5 lagi, 16, tambah 5 lagi 21, tambah 5 lagi 26, tambah 5 lagi. Itu sudah bulan depan, ya kan? Dengan perjalanan berikut tersebut, kelas yang diadakan pada 19 Februari adalah, tuh ditanya 19 Februari ya. Berarti ini sama ini ya. Berarti 2 kelas guys. Berarti A dan B ya. Astaga, gampang banget ya. Ini gak usah aku tulis tadi. Kita lanjut lagi. Ini ke Maret. Kan Februari itu kan sampai tanggal 28 ya. Berarti dia di sini berapa guys? Yang A ini Maret ya. Yang ini Maret. Taruh, kita cek dulu soalnya. Ini Maret. Oke, pada pakai Maret ya. Oke, Maret ya. Oke, Maret. Sialan. Maret. Yang A itu berarti dia mulai dari tanggal berapa teman-teman? Mulai dari tanggal 1 ya nanti ya.
kan ini 27 nih. 27 kan Februari itu kan tanggal 28 doang sampainya. Kalau 2 hari setelahnya berarti dia 1 Maret gitu ya. 1 Maret baru 3, baru 5, baru 7, baru berapa lagi? 9, baru berapa lagi? 11, 13, 15, 17, 19, Allah Akbar, 21, 23, 25, 27, 29. Gitu. Anggapannya aja Maret itu sampai tanggal 30 lah ya. Baru yang B, kelas B itu dari tanggal 3 ya tadi ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 lah. Yang C itu dimulai tadi sekitar tanggal 3 sama juga di sini 8, 13, 2 ini suara siapa guys? Suara Andreas. Sampai 31 Maret. Gak apa guys. Saya UTBK aku yakin teman-teman gak paham tentang bulan. Biasanya itu aku anggap 30 bener-benernya sih. Tapi kalau dikasih tahu ya, cluenya alhamdulillah ya. 13 ini 18, ini 23, ini 28. Ini berapa guys? 21, 24, 27, 30 ya. Gak boleh ya emang ya? Ayo kita lanjut lagi ya. Nomor yang A. Kalau buka bulan gini patokan kita 31 hari aja atau adat soal biasanya ya aku ngerjakan tuh 30 guys. Aku ngerjain tuh biasanya 30. 30 kalau misalnya aku nggak tahu. Karena metode penghafalan tuh jelek banget ya. Biasanya aku 30 aku anggap. Kecuali Februari yang spesial ya. 28. Biasanya aku gitu ya. Tapi jangan ikutin lah. Karena aku nggak ngapalin gitu. Yang ini kita langsung aja ya. Jumlah uang terkumpul pada tanggal 18 Maret gitu. Kita cari 18 Maret. Ini sebenarnya nggak perlu kayak gini juga bisa ya teman-teman ya. Ada metodenya. Nanti saya tak kasih tahu. Ini 18 Maret. Ini metode lama ini. Loh, cuma satu doang guys. Gak ada ini. Gak ada banyak. Astaga. Berarti siapa guys? Berarti 50 ya. Berarti ini 50 ya. Berarti 50 kali 10 ya. 500 gitu. Ya. Berarti yang nomor 7. 3 Maret. Sedang sakit. Oke. 3 Maret guys. 3 Maret itu semuanya ya. Yang kelas B nggak ada. Berarti 45 ya. 45 kali 10. Lanjut lagi. Kelas 13 diadatkan Maret kelas A dan C. A dan C kita lihat dulu di sini Maret, A dan C 13 Maret ya. 13 Maret itu A dan C bener kah? Oh ya, A dan C bener. Baru kita cek lagi. Oh, kok gue tiba-tiba ingusan ya? Nanti pakai metodenya nggak worth it. Nanti ada disuruh nulis tanggal lagi di wangsit wah gitu. Kalau guruku lesku sesuai di dunia nyata. Nanti ada di lanjutin Februari. Emang ada di sini lanjutin ya? Mungkin di sini nggak dapat ya. Sebanyaknya 45 anggota mengikuti kelas pada tanggal 13 Februari. Lah, Februari anjir ditanyanya jelek banget. 45 untungnya udah kita tulis ya. 7 Maret. 7 Maret cuma kelas A doang. Oh ya benar. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nomor sebelumnya, nomor 8. Aman ya. Sekarang kita ke jagung. Oke. Sekarang kita bikin dulu nih. Tangan jagung. Aduh, gua ingusan nih. Apa nih? Ini kalian kerjakan sendiri ya ini ya. Ini aku suruh kerjaan sendiri aja ini. Kerjakan sendiri. Karena kan nanti kita bahaya kalau ada yang diketahui ya. Soalnya nomor ini 11 sama 13, 12 tuh mirip anjir. Cuma beda doang coy yang diketahui. Ya, 19 kita ketahui dulu. Pertama, perusahaan 3 jenis, ya kan ya, yaitu mengandung protein. Wah, siapa nih soal protein?
Jagung A mengandung 3 kg. Yang B 5 kg, 8 kg. Nah, setiap karung tuh berisi 10 kg jagung, terus 500 kg. Dengan total protein dalam kandungan tuh segini gitu. Berarti kita punya dua persamaan. Berarti adalah persamaan ini, satu yang A itu kita anggap 3X. X itu mengatakan suatu karungnya gitu ya. Baru punya 5Y ditambah ini sini ya, teman-teman bisa lihat ya di nomor Z ya, teman-teman ya. Nomor 9 ya, di mana X itu adalah A, Y adalah B, dan ini adalah ini. Aku ditelepon cewek gue, bentar ya. Aku bilang lagi ditelepon cewek gue, guys. Lanjut lagi ya. Nomor 8Z. Baru ini sama dengan 305, ya kan? Nah, kok 3 kali karung, Jeff? Iya, soalnya kan dia minta nih 3 kali protein. Nah, 3 kali protein itu terdiri dari setiap karung. Nah, kalau teman-teman nanya berapa jumlah karung tiap berapa jumlah kilogram karung gitu. Teman-teman tinggal kali 10 kali X, karena kan 10 ini berisi kilogramnya, ya kan ya? Berisi dengan 10 kilo ini isi dari karungnya. Teman-teman kalikan dengan X. Gitu. Berarti teman-teman dapat jumlah dari jagung itu. Pakai ngajarin soal garis grup pas desain Bang Jep kok lancar banget. Pelan-pelan lah guys, jangan cepet-cepet lah. Berarti kita punya di sini selanjutnya adalah kan tiap karung tuh punya 10X ya. Ada juga 10Y gitu. Ada juga 10Z. Kenapa dia 10? 10 itu kan mengatakan bahwa dia 10 kilo per karung gitu. Dan X ini per karungnya A, Y ini yang B, dan ini yang Z gitu. Dan ini diproduksi sebanyak 500. Ya kan? Tuh. Oh. Di sini ada 2 guys. Ini itu bisa kita bagi. Dibagi berapa? 10. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 50. Tanya tuh yang Y. Yang ditanya adalah Y dan Z. Berarti kita eliminasi yang X. Ya. Berarti X sama dengan 50 min Y min Z. Gitu. Kita masukkan ke sini, ya kan? Berarti 3 dikali 50 min Y min Z. Ditambah 5Y ditambah 8Z sama dengan 305. Berarti 150 min 3Y min 3Z ditambah 5Y tambah 8Z sama dengan 305. Ya kan? Yang ini tinggal sisa 2Y ditambah 5Z sama dengan berapa nih guys? 150. 155 ya. 155 kan di sini semuanya. 155. Berarti ini kalau mau nyari nilai Y-nya, dia minta nilai Y, berarti Y sama dengan 55 min 5Z per 2. Ya, yang kita dapat yang 9 gitu ya. Ini saya taruh bawah aja. Nah, ini dia. Lihat ya guys. Oke, lanjut lagi. Jika jagung A itu ditambah 55 karung. Nah, kalau ini ngomongin protein yang terkandung, berarti kita ngomongin tentang yang ini. Itu ya. Iya, 3 kg per 1 karung protein gitu. Berarti kan dalam 10 kg ini, dalam 10 kg jagung itu ada 3 kilo protein. Itu maksudnya. Nah, berarti jika jagung A ditambah 55 karung dan jagung B dikurang berapa total protein? Berarti kan kita ngomongin yang ini ya. 3X ditambah 55 ditambah lagi 5 berapa nih guys? X min 55 karung ditambah 8Z sama dengan berapa? Sama dengan 305 gitu. Nah, ini tinggal masukin 3X tambah 165 ditambah 5X min 275 ditambah 8Z sama dengan 305.
Gue ini sebenarnya nggak usah kita tulis, nggak apa nggak sih? Tapi nggak apa deh. Gini. Nah, di sini ada yang menarik. 3x ditambah kok x sih guys? Ini y ya. Ditambah 5y ditambah 8z ditambah 165 dikurang 275 gitu. Nah, ini sama dengan berapa guys tadi guys? Ini sama dengan berapa? Sama dengan 305 ditambah 165 dikurang 275 sama dengan 295 kilo. Untung aku notice di sini pas lagi ngerjain gitu. Nah, ditanya nih sama Andreas, kenapa X dikurang 5? Iya, kan dia dikurang guys. Nih, dikurang nih. Bukan X ya, Y. Tadi saya nulis. Saya Y, karena kan dia karungnya Y ya. Gitu. Kan beda karung. Berarti dia harus Y dikurang sama 55 karung gitu. Maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ke nomor mana nih? Nah, ini dia. Ini kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Tapi aku kasih tahu aja. Kalau misalnya ini yang jika jagung A itu digunakannya adalah 2/3. Berarti kan X ya. X itu digunakan adalah 2/3 dari B. Gitu. Kok dari B? Dari Y gitu. Nah, nanti teman-teman masukin aja nilai X itu ke sini. Gitu. Atau teman-teman mau masukin nilainya ke sini. Lebih mudah lagi. Banyak yang digunakan ya kan ya. Nah, sama ini juga nih guys. Mirip-mirip gitu. Nanti kayak gitu aja ya cara ngerjakannya ya. Tinggal disubstitusi aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomong ngemeng-ngemengin tentang suatu pertanyaan. Nah, ini adalah soal yang menurut aku cukup sulit dan cukup mudah untuk dikerjakan kalau misalnya nggak paham maksud soalnya. Itu doang. Kesulitannya di situ. Kalau misalnya nggak paham maksud soal, kita sulit ngerjakan ini. Kalau paham maksud soal, sosok mudah. Gitu aja. Soal nomor 13 sampai 16 itu kuncinya. Yaitu baca dulu. Kita baca di sini. Di sini aku spoiler, kita nggak perlu ngitung poinnya karena di sini nggak diminta poin, ya kan ya? Nggak diminta poin. Ini adalah dua ya. Nggak mungkin nggak sih? Golnya 22 kali lebih banyak itu kan nggak masuk akal, Cok. Ya kan? Nggak masuk akal kan? Golnya 22 lebih banyak. Satu pertandingan berapa gol itu diciptakan, Cok? Itu kan. Aku tuh tadi bingung banget itu, guys. Nah, terus kita lanjut lagi kan. Di sini kita baca kalau misalnya bla 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 terus pertemuan. Nah, di sini aku bingung, guys. Tiba-tiba dia ngebahas Austria dengan Swiss. Padahal di sini nggak ada. Nah, di sini aku sempat bingung. Tapi kita lanjutin aja. Kita lanjutin. Di sini teman-teman boleh baca dulu. Di sini adalah beberapa pemain itu mencetak hat-trick, yakni 3 gol dalam satu pertandingan. Berarti pemain tersebut mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Nah, jika setiap dalam grup bertanding sebanyak satu kali setiap tim, maka banyaknya pertandingan yang dihadapi oleh masing-masing adalah berapa toh? Kira-kira. Kalau misalnya semuanya itu bertandingnya satu, kita tulis deh. Inggris versus Italia. Inggris versus Swiss. Inggris versus, ada yang bilang 2. Oke, kita coba dulu ya. Berapa dia kira-kira pertandingan? Saya jawab juga 2 pertandingan sih. Tapi kita cek dulu. Apakah iya 2 pertandingan? Tapi saya jawab itu 2 pertandingan sebelum saya paham maksud soalnya. Ya, tapi ya bisa jadi saya salah ya. Karena di sini saya nyoba-nyoba ngetes. Karena saya seingatku ngerjakan itu kemarin gini. Di GO tuh ada cara cepatnya juga. Tapi aku mau nyoba pakai cara lambat. Itu Italia, Swiss, sama Belgia. Berarti sisanya siapa? Italia versus siapa? Swiss. Sisanya siapa? Belgia versus Swiss versus Belgia. Itu kan ya. Ya betul Andreas. 3. Masing-masing semuanya punya 3
pertandingan. Kalau teman-teman lihat di Inggris, teman-teman bisa lihat ya di sini dia 3 pertandingan. Italia dengan Swiss, Italia dengan Inggris, ya kan? Baru Italia dengan siapa lagi abis ini? Ini 1, ini 2. Siapa lagi dia? Coto. Aku ada merhatikan ini tadi. Ada yang belum ya teman-teman ya? Ini 5 guys. Italia belum ya? Italia belum. Italia Belgia belum ya? Italia pantesan. Belgia. Belum nih guys. Yang Italia sama Belgia belum. Baru Italia sama Swiss. Berarti ada 6 pertandingan ya? Ada 6. Ada 6 pertandingan. Iya betul. Ada 6 pertandingan. Sama ada 3 kali pertandingan setiap tim. Gitu ya. Berarti jawabannya berapa? 3 pertandingan. Nah, terus ditanya lagi, jika setiap tim dalam grup bertanding dengan 1 kali, berapa banyak total pertandingannya? Sama tadi kita apa? 6 pertandingan ya tadi ya. Ini ya. Ada ya, 6 pertandingan. Atau teman-teman pakai cara cepat. Di GO tuh kalau nggak salah ada. Namanya cara cepatnya itu adalah jumlah pertandingan. Seingatku tuh ada kemarin GO tuh dia punya cara apa cepat gitu. Namanya itu adalah N-1/2 gitu. Nah, N ini itu adalah banyaknya tim. Kalau nggak salah gini rumusnya. Itu sih kombinasi juga bisa tuh, kombinasi bisa. Kombinasi bisa. Soalnya nih rumus dari kombinasi ya sih. Enggak juga ya. Nah, kenapa N? Kenapa N itu banyaknya tim? Terus kenapa dikurang 1? Dikurang 1 itu adalah dia nggak mungkin kalau dia bertanding dengan dirinya sendiri. Itu dibagi 2, itu karena akan ada 2 tim yang bertanding gitu. Dirinya dan tim yang lain. Kayak gitu. Jadi ini kan ada 4 tim. 4 tim yang bertanding, 4 dikurang 1 dibagi 2. Berarti 4 dikali 3 dibagi 2. Set, ini 2 sama dengan 6. Guys, aku pilek guys, sorry ya. Enak banget kalau pilek deh. Kita lanjut lagi ya. Banyaknya berikut ini kemungkinan banyaknya gol yang dicetak oleh tim Swiss saat melawan Austria itu adalah oke. Jadi kan kita punya di sini adalah di mana total gol. Oke, di kan contoh kita punya X. X itu menyatakan banyaknya gol tim dari Swiss. Ditambah sama banyaknya gol tim Swiss ditambah dengan 2. Di mana jumlah gol ini itu kurang dari 13. Sampai sini paham? Sampai sini mengikuti nggak? X ini menyatakan gol dari Swiss. Itu dari sini ya. Gitu. Nah, terus di sini bilang tim Austria itu mencetak gol 2 lebih banyak daripada tim Swiss. Berarti kalau misalnya tim Swiss mencetak X, berarti tim Austria mencetak lebih banyak 2. Dan di mana gol dari pertandingan itu tidak lebih dari 13. Berarti di sini ada 2X ditambah 2. Itu kurang dari 13. Kalau kita mau nyari X tinggal gampang aja ya. Berarti X berarti berapa? 5,5 gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini aku pindahkan aja. Di sini. Biar... Kok nggak kepaste, guys? Nggak ke copy ya? Cari dah teman-teman. Yang X-nya itu kurang dari 5,5. Banyaknya gol yang dicetak oleh tim Swiss saat mencetak ini. Ya semuanya ya teman-teman ya. Yang memenuhi, yang penting dia kurang dari 5,5 gitu. Berarti semuanya memenuhi ya. Semuanya memenuhi gitu. Nol memenuhi nggak? Memenuhi tetap ya teman-teman ya. Yang penting kan semoga benar ya. Ini masih asumsi guys. Aku bisa salah dan juga bisa benar. Kalau benar alhamdulillah gitu. Semuanya kan, soalnya logikanya gitu kan. Banyak tim Austria itu mencetak gol sebanyak 7. Berapa banyak maksimum hat-trick yang terjadi dalam pertandingan tersebut? Oke, hat-trick di sini kan dia
mencetaknya itu kan 3 gol setiap satu pertandingan. Dan itu dilakukan oleh beberapa pemain gitu. Anggap aja dia satu pemain 3 kali gol hat-trick gitu. Nah, berarti kalau misalnya tim Arsenal mencetak gol sebanyak 7, berapa banyak maksimum hat-trick yang terjadi dalam pertandingan tersebut? Itu gimana caranya, guys? Berarti cara kita gimana? Berarti kan anggapannya tuh gimana? 7 gol. Berarti 7 gol. Jadi 7 dibagi 3 gini dong. 2. Sisa 1, guys. Tapi sini emang ada? Nggak ada, guys. Caranya gimana nih? Gue tadi juga nggak dapet sih. Soalnya kayaknya kurang lengkap. Jika tim Austria itu mencetak gol sebanyak 7, berapa banyak astaga maksimum, guys. Ini maksimum bukan minimum. Kan maksimumnya itu 13 apa kurang dari itu berarti maksimum 12, guys. Berarti 7 ditambah 5. Yang penting dia harus kurang dari 13. Ya nggak sih? Berarti ada 12. Di mana 12 ini kalau dibagi sama 3, hasilnya 4 hat-trick. Kayak gitulah. Dia tadi nggak kepikiran, Cok. Nggak kepikiran di sini. Ayo kita lanjut lagi ke nomor 7. Tadi ada yang ngomong tuh tadi. Siapa tadi? Kayaknya mau ngejawab tadi. Sorry ya, aku potong ya. Lagi kepikiran tadi. Nah, suatu biang lala di taman. Oh ya, nomor 17 sampai 20. Ini asik nih, sumpah nih. Gila nih, gelo nih pokoknya soalnya nih. Suka gua. Suatu biang lala di taman bermain dihiasi dengan 12 lampu gitu ya. Dimana, aduh gila. Sorry guys. Kesel banget nih sama pilek nih. Dimana dihiasi dengan lampu, dimana jarak antar lampu ke satu ke ini kenapa nih? Ini ke 1 dan ketiga adalah 6 meter. Panjang tiap tiang penyangga. Oke. Berarti ini adalah 12. Ini 12. Ini kalau aku baca soalnya itu gini ya, 45. 45. Kalau ini ke sini itu 90, ya kan? Ini 90 berarti sisanya. Berarti berapa nih, guys? 45 45 gitu ya. Di sini adalah 90 gitu ya. Kalau kita baca soal gitu kan. Terus kita di sini diketahui, contoh kita di sini sama ke 1 sama ke 3. Terus ini ke sini jaraknya aku anggap dia adalah yang lurus lah sebenarnya. Anggapnya lurus gitu ya. Kau bisa nganggap lurus, guys. Kalian nganggapnya gimana jarak itu? Kalau aku ngomong jarak tuh lurus ya. Biasanya jarak. Ya terserah kalian menginterpretasinya bagaimana gitu ya. Tapi kita coba tulis dia 6 meter gitu ya. 6 meter. Di sini ada gini. Di sini ada gini gitu ya. Nah, terus kita cari lagi kalau misalnya satu lingkaran tuh kan 360 derajat dibagi sama 12 banyaknya lampu gitu. Berarti di sini ada 30 derajat per tiap masing jarak waktu gitu. Ya, berarti di sini adalah 30 derajat gitu, di sini 30 derajat gitu maksudnya. Nah, terus di sini kita nyari di sini 30 derajat ya contohnya. Berarti kita di sini punya miring gitu ya. Berarti kalau misalnya ini kan ada 6 meter ya. 6 meter kalau kita mau nyari jaraknya 1 dong, berarti dia 3 meter di sini ya. Berarti di sini 3 meter. Gitu. Jadi kita pakai sin. Sin 30 derajat sama dengan depan per miring gitu ya. Siapa yang miringnya di sini, guys? Kita anggap aja miringnya itu adalah suatu jari-jarinya kan ya. Depan per miring gitu. Ini miringnya gitu. Kita anggap gini lah gitu. Bisa kan ya? Kita anggap dia tegak lurus lah. Ya. Berarti 3 meter dibagi dengan jari-jari. Berarti ini adalah setengah sama dengan 3 per R. R-nya adalah 6 meter. Tuh. Nah, sekarang ditanya adalah jari-jari lingkaran paling luar. Kalau paling luar tuh ini kan dalam ya. Paling luar ya kelilingnya. Kelilingnya lagi. Jari-jari yang luar di sini nah. Sorry, ini ke keliling. Kalau jari-jarinya di dalam yang di sini gitu maksudnya. Berarti 6 meter ya. Ini aku nggak tahu benar atau enggak. Semoga benar.
Terus jarak puncak tertinggi lampu biang lala tersebut dari permukaan tanah adalah A ditambah B akar 2 ya. Berarti kalau misalnya kita tarik nih, ini sampai sini, itu adalah A ditambah B akar 2. Gitu. Oke, aku gambar lagi di sini deh. Ini gini kan. Nih, suruh ini ke sini. Nah, ini adalah A ditambah B akar 2 gitu. Yang kita cari itu adalah ini. Tadi kan ini kita dapat ya, 45 ya. Gitu, 45 derajat. Iya kan? Dan di sini 12. Nah, kita tinggal cari aja lagi. Ya itu pakai sin lagi ya. Mau nggak mau, ngomong sin itu kan ada miringnya gitu. Kita kan nyari depannya kebetulan gitu kan. Berarti adalah sin 45 derajat sama dengan demi gitu ya, depan per miring. Miringnya siapa? 12. Ini kan sin 45 derajat itu kan setengah akar 2 ya. Berarti depannya itu kita nggak tahu berapa, miringnya itu 12. Berarti depannya itu adalah 6 akar 2. Sesuai ya di sini ya. A ditambah A-nya itu adalah 6. Di sini B-nya adalah 6 akar 2. Berarti kalau misalnya disuruh jumlah A tambah B, berarti berapa? 6 ditambah 6 sama dengan 12. Di sini teman-teman masih ngikutin nggak? Paham aja kan maksudnya? Coba chat dulu Bang. Siapa tahu ada yang mau nanya. Aman ya? Oke. Sip, kalau aman kan ya? Mantap. Nah, sekarang nih, ditanya, apabila titik pusat roda mesin penggerak berjarak 2 meter dari permukaan tanah, panjang sabuk minimal yang menghubungkan roda penggerak dan roda mesin penggerak adalah... Nah, jadi kan kalau kita baca soal nih, di sini nih, siapa sih yang jadi roda penggerak sama roda mesin penggerak? Di sini kita bisa baca dari soal ya. Siapa nih? Nih, dipasangkan roda penggerak roda penggerak di poros biang lala. Roda penggerak tersebut dihubungkan dengan roda mesin penggerak gitu. Berarti dihubungkan sama roda mesin penggerak. Kalau yang ini adalah apa? Roda penggerak. Kalau yang di bawah sini adalah roda mesin penggerak gitu. Berarti kalau kita gambar, kita kan punya gini ya. Kita gambar dulu, ini gini. Ya kan? Di tengahnya ada poros. Anggapannya dia ada poros di tengahnya. Ya gini lah ya. Oh jelek gak apa ya. Gini. Jadi gini lagi, jelek banget. Dah. Nah, mantap memang. Baru itu gini ya. Nah, terus ini begini. Ya ginilah pokoknya lah, itu ya. Nah, di mana dia bilang kalau misalnya tadi ada jaraknya. Ya kan ya, roda penggerak tuh jaraknya adalah 2 meter di sini. Adalah 2 meter. Allahu Akbar. Oke. Tadi kan kita tahu ya, kalau misalnya jaraknya yang sebenarnya itu kan adalah 6 akar 2 ya. Kalau misalnya ini itu ke sini, ya kan? 6 akar 2 kan tadi kita dapatnya, yang depannya. Berarti kalau kita mau nyari ininya, nyari sabuknya, itu kan berarti 6 akar 2 harus dikurang sama 2 gitu, ya kan? Ini sorry, ini ke pusat ya dibilang ya. Oh ya, ke pusat, bukan ke ini ya. Sorry. Ini ke pusat, guys. Nanti tautnya kalian salah interpretasi lagi. Nah, di sini 2 meter gitu. Ini harus dikurang sama 2 meter gitu. Supaya kita dapat jaraknya ini gitu. Nah, ayo kita lanjut lagi sekarang. Sekarang kita lanjut lagi ke cara nyari panjang sabuknya. Di sini kan pasti berputar-putar kan. Nah, berputar-putar nih. Nah, ini aku gambarkan lagi di sini. Kita bagi dulu gambarnya. Di sini kita punya gambar satu, yang ini kita punya gambar ini juga, ya kan? Baru ini rodanya, sabuknya gitu.
Nah, sabuknya itu kan dia nggak ke sini ya teman-teman ya. Dia tuh nggak ke sini, dia juga nggak ke sini. Berarti kan dia ngebentuk setengah lingkaran aja kan. Dia ngebentuk setengah lingkaran doang ke sini tuh. Tuh. Sama ini ke sini. Ya kan? Berarti setengah lingkaran ya. Oke? Setengah lingkaran gitu. Karena dia berputar di sini-sininya. Di sini-sininya. Ya kan ya? Berarti dia adalah pakai keliling lingkaran. Gitu. Berarti dia setengah keliling lingkaran. Di sini kita punya 2 dikali setengah dari keliling lingkaran gitu. Oke, baru kita coret-coret, kita punya keliling lingkaran gitu. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr ya kan? Di sini diketahui nih dari soal. Kalau misalnya ini adalah 0,5 meter. Berarti setengah ya. Berarti 2 kali pi dikali setengah. Berarti adalah pi. Tuh. Nah, berarti kita jumlah aja. Berarti ada pi ditambah 6 akar 2 dikurang 2. Jawabannya yang mana? Nggak ada jawabannya. Kita perhatikan dulu soalnya. Ini tadi kita cuma ngitung satu sabuk. Ya kan? Kita cuma ngitung satu sabuk nih. Kalau 2 gimana? Berarti tinggal dikali kan? Yaitu pi ditambah 2 kali 6 akar 2 dikurang 2. Berarti pi ditambah 12 akar 2 dikurang 4. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Aman kata Almiau. Oke, mantap memang. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Jika seorang anak dengan tinggi 1 meter, ya kan ya, itu berat. Ntar. Ini kuhapus sekali ya ini. Ntar ya, kuhapus dikit bentar guys. Nanti langsung ku anu. Mau ku jepret dulu ini. Kenapa tadi nggak kayak gini aja ya? Ih, kocak baru kepikiran. Kok kayak gini lebih enak ya ngejelasin ya? Udah nggak apa lagi sih ya. Nah, terus kita punya jarak anak dengan salah satu putaran. Nah, kita coba berpikir dulu deh. Jika seorang anak itu dengan tinggi 1 meter, ya kan, dengan tinggi 1 meter, berada tepat di bawah poros biang lala, tentukan apakah setiap pernyataan itu berikut mungkin atau tidak mungkin, gitu ya. Berarti kan anggapannya dia ada tepat di bawah poros. Poros itu ada di mana sih guys? Poros itu kan ini di tengah-tengah ya. Roda penggerak itu ada di poros biang lala. Poros biang lala tuh di sini. Itu anggapannya ya. Anggapannya dia ada di sini lah ya. Gitu. Tepat 1 meter di bawahnya. Soalnya dia ada di sini gitu kan. Tapi kan anggapannya tuh kayak dia itu tuh ada kayak ini kan visual ya teman-teman ya. Kalau 3D-nya tuh kan dia agak sedikit jauh gitu kan. Tapi dia nggak ada tepat di sini. Kok 3 dimensinya gitu loh. Ya anggapannya 3 dimensi. Semoga teman-teman bisa ngebayangin gitu. Bayangin. Dia 1 meter nih, ya kan ya. Kan seperti kita tahu, ya kan. Seperti kita tahu, kalau misalnya, ini kita punya maksimum deh. Maksimum jaraknya dia itu dengan biang lala ini, kalau misalnya full, ya kan ya. Misalnya dia full gitu. Kalau misalnya dia full itu bentuknya gimana kalau dia misalnya full teman-teman? Contohnya nih, ini kan permukaan nih guys. Ini kan permukaan. Dia itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba ada di sini. Dia itu kan pasti ada di permukaan gitu, di tanah-tanah gitu kan. Berarti kan dia kalau misalnya ngelihatnya adalah full gitu. Jarak yang terjauhnya gitu dari melihat lampu. Yang contohnya kita ngambil paling atas, let's say, berarti adalah 6 ditambah 6 akar 2, ya kan ya? Kan dia ngeliat tuh jauh gitu. Tapi kita kurangin dengan apa? Dengan tingginya dia gitu. Supaya kita tahu gitu, jaraknya itu dia tuh berapa gitu. Berarti kan 6 akar 2 ditambah 5 gitu. Kalau minimumnya gimana minimumnya?
minimumnya berarti dia ngelihatnya dengan sangat dekat gitu anggapannya. Berarti kalau dia ngelihat sangat dekat berarti gimana? Berarti adalah 6 akar 2 dikurang sama 6. Berarti dia tuh bener-bener dekat guys. Bener-bener deket banget gitu. Baru kita kurang juga dia dengan 1. Jarak tinggi anak itu juga. Berarti adalah 6 akar 2 dikurang 7. Anggap aja anak itu tuh jaraknya adalah X. Berarti kita bikin aja interval yang paling minimum itu adalah 6 akar 2 dikurang 7 dan maksimumnya itu adalah 6 akar 2 ditambah 5. Sekarang kita cari. Nah ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ya kan? Yang 6 akar 2 mungkin ya kan ya? Mungkin. Kurang dari 6 akar 2 ditambah. Iya mungkin kan ya? Iya mungkin. Berarti yang ini juga mungkin. Berarti ada 2 teman-teman ya. Yaitu ya udah sampai sini doang kita. Apalagi yang mau dibahas? Apalagi yang mau ditanyakan dari PM kali ini. Soalnya hot ya teman-teman ya. Asik soal kayak gini. Ada yang mau ditanya? Aman dari Sun. Seru banget parah kata Kazi. Iya ini soal yang nomor 17 sampai nomor 20 asik banget. Yang atasnya nggak asik. Tapi asik sih yang nomor ini nih, yang nomor 1 sampai 4 tuh asik banget PM. PM tuh kalau udah soal gambar tuh asik ya, dibanding soal cerita ya. Tak kenapa PM tuh kayak gitu. Aku sukanya PM tuh gitu. Soal gambar tuh asik banget. Oke. Di sini nggak ada yang mau ditanyakan? Aman ya berarti ya teman-teman ya? Aman kan? Aman ya udah. Kalau karena udah aman semuanya, kita udah menyelesaikan soal PM TO 14, ya kan? Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Di sini aku nggak tahu jawabanku benar atau salah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang premium mungkin bisa ditolong di cross check lagi jawabanku benar atau enggaknya. Ya, tolong di cross check lagi dengan baik. Apakah benar? Kalau benar alhamdulillah ya teman-teman ya. Di sini aku punya PR, kalian selesaikan sendiri ya yang nomor mana tadi tuh yang nggak aku kerjain nomor 10, 11 sama 12 itu tinggal substitusi aja. Males. Ya sama-sama. Jadi thank you buat teman-teman yang udah join di Discord kali ini. Semoga apa yang aku berikan itu bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini. Itu aja pesan dari aku, jangan lupa untuk tetap semangat. Oke? Tetap semangat guys. Tinggal hamin 1 hari lagi. Oke? Sekian dari apa sih Discordnya mana ada? Oke, sekian dari aku. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan teman-teman ya. Mantap, kata Sun. Sudah guys. Ngomong sudah, nggak apa-apa. Ini gue nggak ada lagi speech lagi sudah.